Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini 19 Safar 1443, saya akan menjawab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Wallahul musta'an. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya dulu dilahirkan orang tua masih dalam keadaan awam sehingga saya belum diakikoi. Terus sekarang saya punya uang untuk akikah. Apakah boleh akikah sendiri padahal umur saya sudah 50 tahun lebih? Masalah ini ada hadisnya ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam aqa'an nafsihi. Beliau akikah untuk diri beliau sendiri. Tetapi hadis ini memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama rahimahumullahu taala. Sebagian mendhaifkan, sebagian lagi mensahihkan. Termasuk yang mendhaifkan adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Termasuk yang menilainya sahih atau hasan adalah Asy-Syaikh Yusuf Al-Azzazi, salah satu masyayikh di Mesir, penulis kitab Tamamul Minnah, hafizahullah taala. Karena itu silahkan saja kalau mau mengamalkan, tetapi kalau saya pribadi tidak mengamalkannya. Berikutnya, Ustadz, kalau nikah tanpa mahram meski akhwat ini menuntut ilmu, apakah ada dosanya, Ustadz? Ya tentu saja, karena melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa wa ma'ahadhu mahram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'ah, tidak halal bagi seorang perempuan. Maksudnya apa? Haram. Berarti kalau melanggar dosa. Antusafira, untuk bersafar, illa wa ma'ahadhu mahrami minha, kecuali bersamanya mahramnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, karena ini wanita menuntut ilmu tanpa mahram, dia padahal safar jauh ya ke luar negeri misalnya, nekat tanpa mahram ya berdosa. Dan saya khawatir menuntut ilmunya jadi tidak barokah gara-gara dia melakukannya dengan cara yang tidak sesuai syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak usah dilakukan seperti itu. Toh mencari ilmu tidak harus di luar negeri, dan juga mencari ilmu bisa dengan cara-cara yang lain. Berikutnya tanya, Ustadz, apakah kata demi identik dengan sumpah? Contoh misalnya demi cintaku padamu, ya someone. Kata-kata demi kalau tidak diniatkan dengan sumpah seperti kata tadi itu niatannya bukan sumpah ya, maka itu termasuk apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan lelahanan di dalam sumpah kalian. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha adalah perkataan orang Arab yang mengatakan la wallah, bala wallah. Nah, ini kata-kata wallah ini ungkapannya bentuknya bentuk sumpah, tetapi dia mengucapkannya tanpa niatan untuk bersumpah. Maka hal seperti ini tidak dianggap sebagai sumpah, sehingga hukum-hukum sumpah tidak terjadi padanya. Nah, demikian juga yang ditanyakan ini ya, demi cintaku padamu, ini bukan niatannya bukan untuk sumpah. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustadz, bolehkah mendoakan agar alat musik milik tetangga rusak? Alat musik milik tetangga rusak karena sangat mengganggu. Ya kalau memang mengganggu, memang tidak diperbolehkan ya mengganggu tetangga, ya boleh saja mendoakan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim, pada surah An-Nisa ya, ayat 148. Allah tidak menyukai mengeraskan suatu perkara, suatu ucapan yang buruk, kecuali orang yang dizalimi. Artinya orang yang terzalimi maka boleh dia mengucapkan kata-kata doa yang buruk seperti yang antum tanyakan ini tadi. Tapi alangkah bagusnya selain antum mendoakan supaya alat itu rusak sehingga tidak bisa dipakai untuk maksiat lagi, juga antum doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Lebih bagus itu daripada antum doakan rusak saja sehingga habis itu dia masih berusaha untuk memperbaiki karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum tulus untuk mendoakannya mendapatkan hidayah, insyaallah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk doa yang terkabul dengan sangat cepat adalah doanya orang yang seseorang kepada orang yang tidak hadir di depan dia. Idza da'al ghaib li ghaib, apabila seseorang yang ghaib mendoakan orang yang ghaib, maksudnya mendoakan orang yang tidak ada di depan dia.
Qala lahul malak, maka malaikat ini mengatakan atau mendoakan, walaka mithlu dzalik, semoga kamu juga mendapatkan semisal itu. Hadis riwayat Ibnu Adi, derajatnya sahih ini. Dan ini juga mengingatkan kita kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah menyebabkan orang mendapatkan petunjuk. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Bahwasanya Allah itu menunjuki seseorang dengan sebab kamu, maka itu lebih bagus daripada kamu itu mendapatkan unta merah. Unta merah ini adalah unta yang sangat mahal bagi orang-orang Arab ya. Wallahi la ayyuhda bihudaka wahidun khairul laka min humrin na'am. Nah, dengan sebab kita berdoa kepada Allah dengan tulus, akhirnya tetangga kita jadi mendapatkan hidayah, dengan sebab doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita dapat pahalanya ya, dan pahalanya besar, lebih baik daripada unta merah. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Berikutnya, Assalamualaikum, Ustaz mau bertanya, apa kedudukan riwayat ini? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 manusia yang salat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka. Dalam riwayat yang lain itu tidak melebihi telinga mereka. Ya sama aja sih, karena telinga termasuk dari kepala. Walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak meminta maaf sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang yang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Riwayat Ibnu Majah. Baik, ini kita cari hadisnya ya. Kata kuncinya itu la tujawizu salatuhum ru'usahum, atau la tujawizu salatuhum adzanahum. Nah, ini sudah kita temukan hadisnya ya. Tapi tadi yang ditanyakan itu adalah riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Majah. Nah, sekarang yang tampil di hadapan kita ini riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah. Tapi isinya mirip ya. Coba kita baca dulu. Falathatun la tujawizu salatuhum adzanhum. Ada 3 orang yang salatnya tidak melewati telinga mereka. Pertama adalah al-abdul abik, budak yang minggat hatta yarji', sampai kembali ke majikannya. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, istri yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Nah, ini biasanya karena misalnya diajak hubungan tidak mau, akhirnya suaminya bermalam dalam keadaan marah nih. Atau sebab-sebab yang lain. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan suatu imam mengimami suatu kaum sementara mereka benci kepadanya. Nah, yang dimaksud benci ini karena keburukan-keburukan atau tingkahnya si imam tersebut, baik tingkahnya di luar salat maupun di dalam salat. Misalnya salatnya tidak sesuai sunnah sehingga menyebabkan kaumnya pada benci, atau misalnya tingkahnya, akhlaknya yang buruk menyebabkan kaumnya itu diimami dia tidak suka. Adapun kalau dia tidak disukai gara-gara menegakkan sunnah, misalnya sebelum salat berjamaah dimulai dia mengatur shaf supaya rapat, supaya lurus, nah gara-gara itu mereka benci, ini tidak termasuk di sini ya, karena ini adalah yang salah mereka yang benci kepada imam tersebut. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah, derajatnya hasan. Adapun yang antum tanyakan ini tadi ya, istri yang tidak meminta maaf sementara suaminya sedang marah kepadanya, kalimat seperti ini perlu kita cari lagi ya, apakah memang ada kalimat itu, tapi sebenarnya maknanya sama ya. Baik, berikutnya, Assalamualaikum, mohon diterangkan mengenai suntik vaksin. Suntik vaksin itu ya termasuk berobat ya. Jadi hukum-hukum berobat berlaku padanya. Berobat apa hukumnya? Sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatadawaw." Maka berobatlah kalian. Ini hukum asal ya. Kita tidak bicara tentang apa vaksinnya, tapi kita bicara tentang hukum asal berobat. Innallaha ta'ala haitsu khalaqad da'a khalaqad dawa. Allah itu ketika menciptakan penyakit juga menciptakan obat. Fatadawaw, maka berobatlah kalian. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatadawaw wala tadawaw wala tatadawaw biharamin. Tapi kalian jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, karena itu ringkasnya, vaksin termasuk berobat, hukum asalnya adalah sunnah. Tetapi kalau vaksinnya mengandung keharaman, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wala tatadawaw biharamin, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Karena itu perlu kita pastikan dulu apakah vaksinnya itu halal atau haram. Kalau halal silahkan pakai, kalau haram tinggalkan, jauhi sejauh-jauhnya. Kalau syubhat tinggalkan juga. Kenapa? Karena kalau syubhat ya simpang siur, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, enggak jelas, kita enggak paham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Famanittaqas syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan dirinya untuk kehormatannya dan juga untuk agamanya sendiri. Ini hadis muttafaqun alaih dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Nabi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansar setelah Nabi hijrah ke Madinah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka untuk masalah vaksin ini saya nggak begitu paham ya, vaksin-vaksin yang beredar itu apakah halal ataukah haram, saya nggak begitu mengerti. Yang saya tahu hanyalah bahwa simpang siur ya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram karena di situ mengandung babi, ada lagi yang mengandung bagian dari kera dan sebagainya. Maka kalau memang tidak jelas seperti itu ya hukumnya syubhat dan kita disuruh menghindari yang syubhat nih. Jadi ringkasnya gini, kalau yakin halal silahkan, kalau yakin haram tinggalkan, kalau syubhat tinggalkan juga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita untuk menghindari yang syubhat. Toh berobat itu tidak harus dengan vaksin, bisa dengan obat-obatan yang lainnya. Dan kalau ini berkaitan dengan sesuatu yang misalnya merupakan peluang ya. Jadi misalnya kalau kita vaksin kita akan berpeluang mendapatkan ini, mendapatkan itu misalnya. Kalau tidak vaksin ya kita tidak berpeluang mendapatkan ini, mendapatkan itu. Maka kalau seperti itu maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a syai'an lillahi illa awwadallahu lahu khairan minhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan mengganti yang lebih baik. Nah, maka peluang-peluang itu jadi tidak kita dapatkan gara-gara kita tidak mau vaksin misalnya. Kenapa tidak mau vaksin? Karena yakin haram misalnya ya, atau karena syubhat, menurut saya syubhat, bagi saya masih syubhat. Ya sudah, tinggalkan, itu nanti Allah akan mengganti peluang-peluang yang lewat tadi dengan apa yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tersebut kemudian menjadi populer di kalangan para manusia dengan kalimat yang berbeda ya. Kalimatnya adalah man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu lahu khairan minhu. Man taraka, barang siapa yang meninggalkan syai'an lillah, sesuatu karena Allah, awwadahu Allahu lahu, Allah pun mengganti untuk dia khairan minhu, yang lebih baik darinya. Nah, ini adalah bukan lafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini yang tersebar di antara manusia, yaitu makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya Ustadz, apa yang dimaksud dengan Allah memberi rizki dari asal yang tidak disangka-sangka? Nah, ini yang dimaksud kalam Allah dalam Al-Quran ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pada surah At-Talaq ayat 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ini saya baca dengan beberapa qiraatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya solusi dan akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, perhatikan ini tafsir Haumat, ini tafsir yang paling ringkas menurut saya dan mudah dipaham, sehingga bisa saya tampilkan di sini ya. Yang dimaksud la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, adalah la yakhturu lahu ala balin, yang tidak terbersit pada hati kita, wala fi hisabin, juga tidak terbersit dalam perhitungan kita. Karena kadang-kadang kita itu mendapatkan rezeki dari sesuatu yang sudah terbersit pada hati kita atau pada perhitungan kita. Misalnya ya, ini bulan Ramadan, nah, ini biasanya yang laris adalah degan misalnya. Nah, kita jualan degan, nah, ternyata akhir Ramadan numpuk pada rumah kita uang 10 juta dari
berjualan dagang selama Ramadan itu. Nah, itu sudah dalam perhitungan atau dalam persangkaan. Ini ada rezeki yang tidak dalam persangkaan. Nah, contohnya bagaimana? Paling gampang pakai contoh ya. Paling gampang pakai contoh, saya tampilkan dari hadis Nabi saja ya. La ghina bi an barakatika. Ini perkataan Nabi Dawud ya, Nabi Ayub. Baina Ayub yaghtasilu uryanan. Ketika Nabi Ayub sedang mandi dalam keadaan telanjang, dan ini menunjukkan bolehnya mandi dengan telanjang karena sebagian orang menganggap apa? Makruh, padahal boleh. Boleh tanpa makruh. Maka tiba-tiba ada seekor jarot. Jarot itu belalang tapi dia terbuat dari emas. Masya Allah, ini ciptaan Allah ya. Maka Nabi Ayub alaihissalam mencawuknya dalam bajunya. Maka dipanggil oleh Allah, wahai Ayub, bukankah aku sudah cukupi kamu dari sesuatu yang kamu lihat? Maka Nabi Ayub menjawab, betul ya Allah, tetapi saya tidak pernah merasa cukup dari berkahmu ya. Ada belalang kok dari emas. Wah, ini satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngambil belalang tadi bukan karena haus kekayaan atau haus harta ya, haus emas, enggak, tapi karena ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihatnya itu matanya bukan ini emas, tapi matanya ini adalah melihatnya ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja berbeda ya. Orang yang mengambilnya dengan mata duitan dengan orang yang mengambilnya dengan mata mata yang melihat kepada berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berbeda antara dua mata tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari. Atau seperti yang saya alami ya, saya nggak pernah punya duit yang cukup untuk umrah, tapi tiba-tiba salah satu ustadz saya kemudian mengajak saya untuk umrah dan gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ada salah satu bapak-bapak yang muhsinin ya, yang berderma, kemudian memberi peluang saya untuk umrah secara gratis dari beliau. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ini termasuk yang tidak disangka-sangka, saya nggak pernah menyangka bisa umrah sama sekali. Baik, berikutnya mengaji Al-Quran dengan aplikasi HP bagaimana? Ya tidak ada masalah ya. Tetapi ingat bahwasanya membaca Quran itu intinya adalah di satu titik. Apa intinya? Allah mengatakan dalam surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Satu kitab yang kami turunkan kepada engkau diberkahi supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, kalau memang seperti ini tujuan Quran diturunkan supaya ditadaburi ayat-ayatnya, maka silahkan diperhatikan apakah antum membaca mushaf Quran, membaca Al-Quran dengan aplikasi HP, apakah bisa khusyuk, bisa tadabbur? Mohon maaf kalau saya pribadi lebih khusyuk kalau saya membaca dari mushaf yang berupa kitab gitu ya. Membaca Quran dari mushaf, dari kitab. Adapun dari aplikasi HP ini saya tidak begitu khusyuk, mungkin karena tidak terbiasa ya, dan juga karena ada sinarnya. Demikian juga kadang-kadang ada WA masuk kemudian mengganggu apa yang saya baca. Nah, ini perkara-perkara yang menyebabkan saya tidak suka untuk membaca Quran lewat aplikasi, apalagi di di sekitar kita masih banyak mushaf Quran, alhamdulillah. Ketika tidak ada mushaf Quran sama sekali, nah baru saya pakai aplikasi HP tersebut. Tapi selama masih ada mushaf Quran, maka saya lebih suka untuk membacanya dari mushaf yang ada, lebih khusyuk, lebih tadabbur. Dan para ulama mengatakan bahwasanya fadilah membaca Quran itu terletak pada tadabburnya. Artinya semakin tadabbur itu semakin utama. Jadi pahalanya bertingkat-tingkat. Nah, kalau kita membaca Quran lewat aplikasi dan tidak bisa tadabbur, tidak bisa khusyuk, menyebabkan pahala kita jadi berkurang. Apakah rela kita melakukan suatu amalan tetapi pahalanya sedikit? Ya, kalau tidak rela, pakai yang khusyuk saja. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.